Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kembali kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Alhamdulillah kita mampu untuk bernafas, mampu untuk bergerak, mampu untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah pada kesempatan pagi hari ini yang begitu cerah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melangkahkan kita dari rumah kita untuk datang ke Masjid Darut Taibin, masjid yang kita cintai ini. Itu insyaallah taala kita akan bersama-sama mengkaji hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hal yang sangat begitu penting, yaitu masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Kemudian tidak kita lupakan selawat beriring salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para nabi sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga ikhwan dan juga akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua nikmat sehat wal afiat, diberikan perlindungan dari segala keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keistiqomahan untuk di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya kita pun kelak dapat bertemu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan menjelaskan tentang masalah tauhid. Masalah yang dimana ini adalah hal yang sangat begitu penting kita pahami bersama. Masalah yang dimana tauhid ini perlu kita pelajari dengan betul-betul agar senantiasa kita berada di atas jalan yang lurus, al-firqah an-najiyah, atau jalan golongan yang selamat. Yang dimana jalan ini adalah di atas jalannya para salaf, jalan Rasulullah SAW dan juga jalan para sahabat. Maka sangat begitu penting kita untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah Allah menciptakan diri kita kecuali agar senantiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Ad-Dariyat surat yang ke-51 ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia maupun jin kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir mereka mengatakan ay riwahidun, agar senantiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Dan ingatlah ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita tidak mengetahui tauhid, yang mana tauhid merupakan dasar, dan juga tauhid merupakan fondasi, dan juga bahkan tauhid merupakan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita, kecuali dengan cara kita belajar hingga akhirnya kita pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa jalan dan juga masa-masa sudah berlalu dan terus akan berjalan sampai masa depan nanti insyaallah taala. Dan setiap kurun, setiap masanya pasti akan ada yang menjadikan tauhid ini hancur atau malah menyimpang dari tauhid yang benar. Maka insyaallah taala kita harus mempelajari masalah tauhid, karena ini merupakan di antara betapa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan diri kita dan karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Demikian pula para sahabat, demikian pula para ulama, para salaf kita. Mereka kokoh betul dalam memegang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
kokoh betul dalam manhaj yang benar. Bahkan mereka itu membayar dengan darah mereka, kucuran darah mereka. Mereka rela untuk disiksa, mereka rela untuk dipenjara, mereka rela untuk dibuli oleh masyarakat demi untuk memegang tauhid yang benar. Maka kita harus hargai jasa-jasa mereka, yang dimana membawa tauhid yang benar hingga akhirnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Pada ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menciptakan diri kita. Karena apa? Karena jika kita meyakini hal itu saja, apa bedanya kita dengan kaum-kaum musyrikin? Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38 dan juga dalam surat yang lainnya, ketika orang-orang musyrikin ditanyakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ketika mereka ditanyakan siapakah pencipta langit dan juga bumi ini, mereka akan mengatakan la yaqulunna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar tauhid rububiyah saja, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tapi harus juga meyakini tauhid uluhiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak disembah. Kemudian meyakini tauhid asma wa sifat, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang indah dan punya nama-nama atau sifat-sifat yang sempurna. Maka ini ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah yang kita pelajari pada hari ini. Ini merupakan kewajiban kita untuk mempelajari tauhid yang benar, agar senantiasa kita kokoh di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Demikian pula para ulama, para salaf kita. Yang wabil khusus tauhid ini ya seiring perkembangan zaman, seiring ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia, maka banyak persimpangannya. Banyak orang yang menyimpang dari tauhid yang benar. Wabil khusus pada kita pada saat ini yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang dimana masih hidup para khulafa ar-rasyidin saja, banyak orang-orang kaum muslimin yang keluar dari tauhid yang benar, yang tersesat dari tauhid yang benar. Apalagi kita yang pada saat ini jauhnya masa kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari tauhid yang benar, tauhid yang dimana sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Maka ingatlah ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, karena pernah di setiap persimpangan zaman, di zaman-zaman yang telah berlalu ini, banyak manusia itu yang telah melenceng dari tauhid yang benar. Maka di sini pentingnya kita untuk kokoh dalam masalah tauhid. Ini pembeda mana aqidatus salaf, akidah Rasulullah dan juga para sahabat, dan akidah para ulama-ulama kaum muslimin, dan akidah yang menyimpang. Maka penting kita untuk mempelajari hal tersebut. Bukti kita bersyukur kepada Allah, bukti kita pun menghargai jasa para ulama-ulama kita yang mereka berjuang untuk senantiasa mempertahankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada hari ini adalah kajian yang cukup pelik, karena ini berkaitan dengan masalah tauhid, berbeda dengan kajian-kajian kita yang sebelumnya yang dikira ringan, tapi insyaallah hari ini kita membahas masalah teologi atau masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ketika ada orang yang memberikan syubhat kepada kita, kita sudah kokoh, kita sudah yakin betul apa yang telah kita tauhidkan, kita sudah yakin dengan apa yang sudah kita pelajari. Kalau kita belajar, maka di sini fungsinya kenapa kita harus belajar adalah agar senantiasa kita mengetahui tauhid yang benar dan di atas kokoh di atas keilmuan yang rasih atau keilmuan yang mantap. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau sudah wanti-wanti kepada diri kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun kalian, yang beliau mengungkapkannya kepada sahabat, siapapun kalian yang hidup setelahku, maka kalian akan melihat perselisihan yang banyak.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun menasihatkan kepada kita, ya, di mana para sahabat pada saat itu menangis, ya, disebabkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun harus kita pegang teguh. Betapa kelak, ya, sekarang di akhir zaman ini banyak perselisihan pendapat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Maka hendaklah kalian pegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah khulafa ar-rasyidun. Tidak hanya itu, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya apa, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah? Kita di zaman setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melihat perselisihan yang banyak, tapi kita pun dipaksa ditarik ke sana ke sini, ya, untuk mengikuti alur perjalanan kehidupan, ya, di mana mereka mengatasnamakan atas nama agama dan atas nama tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menggigit dengan gigi geraham. Jadi seakan-akan kita ditarik, tangan kita ditarik, kaki kita ditarik, kepala kita ditarik. Maka hendaklah kita kuat, kokoh, bahkan sampai kita pun harus untuk menggigit dengan gigi geraham. Maka inilah ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah di atas pemahaman para salaf, hingga akhirnya kita pun terus berpemahaman dengan pemahaman mereka. Dan ingatlah ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, secara manusia bertauhid ternyata banyak melencengnya pada zaman dahulu kala. Kita mengenal adanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah kaum yang manhajnya itu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Apa contoh dosa besar itu? Misalkan apa kira-kira? Mencuri, apa lagi? Berzina, apa lagi? Membunuh, ya, apa lagi? Dan lain sebagainya, banyak dosa-dosa besar. Kaum Khawarij mengatakan apa? Mereka kafir. Kapankah datangnya ini? Ya, kapankah pemahaman ini datang? Ternyata tidak jauh dari Rasulullah SAW wafat, yaitu ketika di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib, ya, pernah ada perpecahan di kalangan, ya, para sahabat, yaitu ketika mereka ini, ya, adanya perang Siffin namanya. Perang yang dimana ini awalnya adalah perundingan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ketika dalam, ya, perundingan tersebut ada orang-orang yang membuat gaduh, yang mereka adalah diantara pembunuhnya Utsman bin Affan, ingin menghancurkan barisan kaum muslimin, hingga akhirnya terjadilah perang yang namanya adalah perang Siffin. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun berhukum menunjuk seorang hakim, menunjuk siapakah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun turun tahta dan, ya, menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Para orang-orang yang fans sekali dengan Ali bin Abi Thalib tidak terima, hingga akhirnya mereka pun keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Jumlahnya banyak sekali, bahkan mereka pun mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, ya, di zaman Khulafa'ur Rasyidun saja tauhid ini sudah banyak yang melenceng para manusia, apalagi di zaman ini. Maka di sini harus kita pelajari tauhid yang benar agar senantiasa kita berpemahaman sesuai dengan para pemahamannya salafus saleh. Ya, ini kaum Khawarij. Ya, di antara manhaj mereka itu adalah memberontak pada pemerintah yang sah. Kemudian mereka pun mudah mengkafirkan orang lain dan lain sebagainya. Ini adalah yang manhajnya kaum Khawarij. Kemudian kita pun kenal dengan sekte yang namanya sekte Al-Qadariyah. Ada itu Qadariyah. Qadariyah adalah kaum yang dimana mereka menolak takdir. Artinya manusia itu berjalan, hidup, mati tanpa ada takdir. Kapan keluarnya? Ya, ini di masa tidak lama setelah masa sahabat. Ketika para sahabat masih hidup, Abdullah bin Umar masih hidup, ya, Abdullah bin Abbas masih hidup, dan para sahabat yang lainnya masih hidup, yang dibawa oleh Gilan ad-Dimsyiki dan juga Ma'bad al-Juhani. Ini adalah, ya, gembongnya para kaum Qadariyah, yang dimana kaum Qadariyah ini, ya, dibawakan oleh Ma'bad al-Juhani dan juga Gilan ad-Dimsyiki, yang dimana terpengaruh dengan, ya, akidahnya atau pemahaman, ya, filsafat, ya, kaum-kaum Nasrani. Maka inilah, ya, dampak negatif di antara dampak positif, ya, ketika Islam itu menyebar.
ketika masuk di Persia dan lain sebagainya, Romawi ya, dan akhirnya ilmu-ilmu pengetahuan masalah kalam, masalah filsafat masuk dalam Islam. Maka banyaklah sekte-sekte yang menyimpal pada ketika Islam itu tumbuh. Tapi banyak juga para salaf kita, para ulama-ulama kita yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, di zaman Abdullah bin Umar ini ternyata ada sekte yang namanya adalah Al-Qadariyah. Mereka menolak takdir. Semua itu berjalan ya biasa aja. Ya, bahkan dari sinilah, dari sekte Qadariyah ini adanya sempalan namanya sekte Murji'ah. Ada itu Murji'ah, ini kita harus mengenal ya, agar jangan sampai kita terjerumus dalam sekte tersebut. Jadi mana ini bagian dari sekte sempalan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Islam terpecah di berapa bagian? 72 golongan. Ya. Kemudian yang masuk ya surga adalah satu, yaitu apa? Ahlus sunnah makana alaihi apa yang berada di atas jalanku dan juga sahabatku. Kita harus memahami hal ini ya. Dari sekte Qadariyah tadi, yang Qadariyah itu tidak paham akan takdir. Mereka mikir gak ada takdir semuanya ya. Maka hati-hati ya ketika ada orang yang mengatakan ada salah satu yang bukan takdir. Ada seorang yang meninggal karena ditabrak mobil. Terus dia mengatakan ini bukan takdir. Kira-kira benar atau salah? Salah. Ada orang yang meninggal karena bunuh diri, kemudian mengatakan ini bukan takdir. Salah atau benar? Salah. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan daun yang berguguran ini takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang yang mengatakan ada sedikit saja sesuatu yang bukan takdir Allah, mereka terkena virus apa? Virus Qadariyah. Ya, virus Qadariyah. Maka berhati-hatilah kita akan hal tersebut karena ini masalah akidah. Ya, masalah ya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada dosa yang lebih dahsyat daripada kesyirikan. Dosa paling besar itu apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat tidak di sini? Sepakat semua. Dan ternyata ada dosa yang lebih dahsyat daripada kesyirikan. Ya, apa itu? Mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Ya, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairil haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala perbuatan buruk, apa yang terlihat atau yang tersembunyi. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang fahish, perbuatan zina dan lain sebagainya, bighairil haqq, ya tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Jadi dosa itu terbagi. Yang pertama dosa-dosa yang kecil, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kemudian ya dosa-dosa yang besar seperti berzina ya dan lain sebagainya. Kemudian dosa syirik, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Ada lagi dosa yang lebih besar. Ya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan akan Allah apa yang engkau tidak ketahui. Tandanya apa? Kalau kita mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan kita tidak tahu ilmunya dan kita tersesat dalam masalah keilmuan, dosa besar kita. Inilah mengapa kita harus belajar agar senantiasa tauhid kita adalah tauhid yang kokoh, ya, tauhid yang kokoh. Dan tadi kita kembali ya, di antara ya sempalannya dari sekte Qadariyah ada namanya sekte Al-Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Murji'ah adalah ya para penjilat, biasa penjilat penguasa, yang dimana mereka ini ya mengatakan iman itu cuma ada dalam hati aja. Artinya apa? Artinya adalah segala amal yang kita lakukan ini tidak ada hubungan dengan iman. Atau arti yang lebih simpel lagi, imannya Abu Bakar yang tinggi dengan imannya orang yang suka berzina itu sama persis, karena iman cuma ada dalam hati. Ini adalah keyakinannya Murji'ah. Dan sekarang apakah masih ada? Ya masih ada. Yang Murji'ah ini, yang dimana mengatakan seorang itu ya dikatakan mudah beriman. Dan bahkan kita pun tidak boleh mengatakan apa orang itu kafir. Semuanya orang beriman di muka bumi ini ya. Ini lebih buruk lagi dari Murji'ah. Bahkan ada yang mengatakan ya yang seperti ya yang apa dia itu terkena virus Murji'ah. Apa itu? Ketika ada seorang yang mengatakan ya nggak penting yang kita lakukan,
Ya, nggak penting kita sholat, nggak penting kita nggak penting kita sholat, nggak penting kita ngaji, nggak penting. Yang penting adalah apa yang di dalam hati. Ini murji'ah. Nggak usah pakai jiwa di hati aja, murji'ah. Ya, tandanya apa? Cuma di hati iman itu enggak. Iman itu perkataan dan juga perbuatan. Ini adalah akidahnya ya kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ya ini adalah ya di antara sekte-sekte menyimpang. Ya sekte-sekte yang tersesat di persimpangan jalan ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kenal lagi dengan sekte namanya adalah sekte Mu'tazilah. Jadi mana sekte Mu'tazilah ini dibawakan oleh Wasil bin Atha. Ya, Wasil bin Atha, muridnya dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, seorang ulama besar. Ya, tapi nyatanya muridnya saja yang berilmu itu ya tersesat ya. Makanya kita harus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali antum ya di saat ini sering melihat perdebatan ya, khusus dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di Facebook, di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya. Kalau kita tidak paham masalah itu, kita tinggalkan aja. Ya, karena khawatir internet syubhat kita dan akhirnya kita malah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekte Mu'tazilah ini sekte ya di antara keyakinannya adalah Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun sektenya Mu'tazilah yang dibawakan oleh Wasil bin Atha, mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Yang dimana ini pun dipegang teguh oleh para penguasa pada saat itu. Yang dimana penguasa bersektenya Mu'tazilah bahkan memanggil semua ulama yang berpendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah akan dipenjara. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini beliau luar biasa, ya teguhnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walau dipecut, ya walau ya dihukum dan lain sebagainya, tapi nyatanya akidah Ahlussunnah, tapi ternyata beliau ini teguh dalam memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ya sifatnya sekte Mu'tazilah adalah meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak yakin, bahkan menghilangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah itu tidak memiliki firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu ya Al-Qur'an itu makhluk. Kemudian ya suara dan juga huruf-hurufnya itu makhluk, ya dan lain sebagainya. Kemudian di antara ya ciri khas dari sekte Mu'tazilah adalah menafikan sifat al-ulu atau menafikan sifat tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas arsy. Ini adalah akidahnya sekte Mu'tazilah. Ya, sekte Mu'tazilah. Kemudian pula di antara ya ciri khas mereka pun ya meniadakan melihat Allah nanti di akhirat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kita kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat, insyaallah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya, ya. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun akidahnya Mu'tazilah, maka mereka tidak percaya akan hal tersebut. Nah, ini dia, makanya kita jangan sampai berkeyakinan dengan akidah Mu'tazilah ini. Sehingga kita pun tadi tidak meyakini kita melihat Allah nanti, atau kita pun tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, atau kita pun ya meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka kita harus benar-benar berhati-hati dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir kita malah ya bersambung syarat tauhidnya kepada syarat Mu'tazilah. Nauzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula antum percaya dengan karamah atau enggak? Karamahnya para wali percaya atau enggak? Allah berikan kelebihan kepada para kasihnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, percaya atau enggak? Percaya enggak? Enggak. Kalau enggak, ini pun diantara pendapatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah meniadakan karamah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini karamah, tapi karamahnya enggak gitu-gitu banget. Enggak dikit-dikit karamah, dikit-dikit karamah. Ya, dikit-dikit bisa terbang, dikit-dikit bisa jalan di atas air.
Ya, kalau kita begitu kalau karomah. Ya. Enggak ya. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di situ. Ya, meyakini karomah. Di antara karomah adalah apa yang Allah berikan kepada banyak, misalkan contoh kepada Maryam. Ya, Maryam ketika itu menjadi muharrar atau marbot ya, atau pengurus tempat ibadah. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berikan makanan. Ya, langsung ada tempatnya. Makanannya makanan di musim panas, ada di musim dingin, makanan di musim dingin, ada di musim panas. Ini karomahnya beliau. Tapi ingat ya, karomah itu nggak bisa dipelajari. Jadi dan juga karomah itu nggak langsung bisa atau langsung ada terus. Ya, demikian juga pula mukjizat. Apakah mukjizat terus-terusan itu ada? Enggak. Tongkatnya Nabi Musa, apakah terus-terusan jadi ular? Lempar jadi ular, bikin ular dulu. Bisa nggak seperti itu? Enggak, tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ketika dilempar jadi apa? Ular. Kalau dilempar lagi jadi apa? Kalau digetok lagi jadi apa? Ya, laut terbelah kan? Digetok lagi apa? Bisa mengeluarkan air dari batu yang besar. Jadi nggak main-main, yuk kita ini yuk bikin ular, nggak seperti itu. Karomah dan juga ya karomah dan juga ya mukjizat. Tapi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tadi ingat, karomah yang paling besar adalah apa? Istiqamah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ya a'dhamul karamat luzumul istiqamah. Karamah yang paling afdal adalah ya karamahnya atau istiqamah. Ya istiqamah adalah karamah yang afdal. Demikian pula, antum kira-kira ya, ini yakin enggak di akhirat ada namanya syafaatul uzma, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada atau enggak kira-kira? Ada. Kalau enggak ada namanya apa? Ini adalah pahamnya Mu'tazilah. Ya, pahamnya Mu'tazilah menolak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menolak ya adab kubur dan lain sebagainya, banyak sekali ya, manzilah baina manzilatain, dan sangat begitu banyak. Kalau kita bahas pada saat itu tidak akan mungkin dapat kita bahas ya. Ini dia ya. Jadi mau disebutkan atau dibawa oleh Wasil bin Atha sekitar tahun 80-an, 80 Hijriah sampai 131-an sekitar tahun itu. Nah, kemudian juga ada sekte yang namanya sekte Jahmiyah. Ya, Jahmiyah. Jadi mana sekte Jahmiyah itu dibawa oleh Jaham bin Safwan. Ya, Jaham bin Safwan dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Ya, dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Maka Jahmiyah ini sama dengan Mu'tazilah, tapi ada perbedaan sedikit. Ya, kalau Jahmiyah ini dia itu ada sekte sampalan dari Jahmiyah, namanya adalah Al-Jabariyah. Ya, Jabariyah. Jabariyah ini artinya adalah kita hidup dipaksa oleh takdir. Jadi kita ini ngaji, kita itu mencuri, itu gara-gara takdir, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidahnya Jabariyah. Jadi kalau ada yang mengatakan, misalkan dia mencuri dan mengatakan Allah pengennya saya seperti ini adalah virusnya Jabariyah. Karena ingat ya, takdir menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya kita diberikan ikhtiar, diberikan usaha untuk melakukan apapun yang kita inginkan, dan hasilnya merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut takdir menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini Jahmiyah tidak seperti itu ya. Jahmiyah mereka sama seperti Mu'tazilah, tidak mau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad yang menjelaskan tentang perilaku seorang hamba dan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau menukil pendapat dari Sa'id bin Amir. Ya, beliau mengatakan Al-Jahmiyah syarru qawlan min al-yahud wan nasara. Jahmiyah itu perkataannya lebih buruk daripada orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Kenapa? Qad istama'at al-yahud wan nasara wa ahlul adyan. Karena seluruh agama Kristen atau Nasrani dan juga Yahudi dan juga agama-agama yang lain, mereka mengatakan annallaha 'alal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas arsy. Adapun Jahmiyah mereka mengatakan laisa 'alal arsy syai', di atas arsy itu enggak ada apa-apa. Ya, jadi ini adalah pendapatnya Jahmiyah yang tidak mau menetapkan sifat al-ulu atau kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala.
Dan maka di sini pun kita harus berhati-hati dengan ya akidah-akidah hingga akhirnya kita pun berakhir dengan akidah yang benar. Dan ingat ya, ini kita belajar untuk mengokohkan akidah kita sendiri, bukan untuk menyalahkan dan lain sebagainya. Bukan, kita untuk mengokohkan akidah kita. Kita enggak menyalahkan orang lain, tidak. Karena kita beragama bukan seperti itu. Tapi kita beragama ya agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus dan menunjukkan orang lain pun di atas jalan yang lurus. Ya bukan untuk mencela, memaki dan lain sebagainya. Ini akidahnya Jahmiyah. Ternyata banyak sekali perkembangan tauhid. Ya di persimpangan jalan itu banyak orang-orang yang menyimpang, walaupun ya juga banyak orang-orang yang senantiasa ya berada di atas jalannya para sahabat. Maka di sini kita harus benar-benar cermat dalam memahami akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya juga kita mengenal dalam perkembangan zaman ini ada akidah namanya akidah al-Asy'ariyah atau kita kenal dengan Asy'ariyah, ya al-Asy'ariyah. Yang dimana muasisnya atau pendirinya adalah Ali bin Ismail al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari. Yang dimana Abul Hasan al-Asy'ari ya beliau melewati beberapa fase dalam kehidupannya. Di antara fase yang pertama yang beliau lakukan adalah beliau itu berpemahaman Mu'tazilah seluruhnya. Mu'tazilah menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita jelaskan apa saja itu poin-poin Mu'tazilah. Beliau berpemahaman ya sama seperti itu. Bahkan tidak hanya setahun, 2 tahun, 40 tahun. Disebabkan beliau belajar kepada ayahnya, ayah tirinya yang namanya ayah tirinya ini termasuk ulamanya dari Mu'tazilah, namanya adalah ya Abu Ali al-Jubba'i atau al-Jabba'i, ya al-Jubba'i. Kemudian akhirnya beliau melihat ya akidahnya Mu'tazilah itu enggak benar. Akhirnya beliau pun ya pindah kepada akidah yang lain, pelajari akidah yang lain. Jadi mana ya beliau mempelajari kepada Abu Muhammad bin Sa'id yang dikenal dengan Ibnu Kullab sehingga dikenal dengan akidahnya Kullabiyah. Akidah Kullabiyah ini sudah mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akidah Kullab itu mendekati ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya sifatnya masih banyak yang dinafikan. Sifat Allah itu banyak yang ditiadakan. Ya, sifatnya cuma ada 8 kalau tidak salah. Ya, ilmu, qudrah, iradah, hayat, sama, basar, sama kalam. Yaitu yang dijelaskan dalam ya sekte Kullabiyah. Nah kemudian beliau pun di fase yang selanjutnya Abu Hasan al-Asy'ari ini mengikuti akidahnya al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad bin Hanbal. Beliau menulis kitab namanya Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Dijelaskan akidah itu salaf, akidah yang benar. Allah itu di mana? Ya kemudian dan lain sebagainya. Ya ketika kita berdoa kita mengangkat tangan kemana? Tanda ini Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan lain sebagainya. Ini kitab yang sangat begitu bagus, namanya adalah Al-Ibanah dan banyak sekali alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Kalau nggak salah namanya terjemahannya buku putih kalau nggak salah. Buku putih Madzhab Asy'ari atau apa. Ya banyak sekali terjemahannya. Ini adalah ya al-Asy'ariyah. Kemudian ada namanya Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Ini sama akidahnya dengan Al-Asy'ariyah. Ya Al-Asy'ariyah ya dalam masalah sifat-sifat memang masih banyak yang ditiadakan. Ya. Maka Asy'ariyah itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Tidak di mana-mana, tidak bertempat, ya, tidak bertempat. Ya. Ini adalah akidahnya mereka. Adapun akidahnya Ahlus Sunnah adalah Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas arsy. Ya, tapi ingat ya, kalau kita mengatakan berada atau tempat ya, maksud dari tempat ini Allah enggak butuh, enggak. Atau Allah itu enggak dilingkupi oleh tempat, enggak. Allah enggak dilingkupi oleh zaman atau waktu, enggak. Tapi kita hanya meyakini apa yang Allah katakan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini ya yang kita pelajari dari persimpangan tauhid ya dalam perjalanan ya setiap abadnya. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada perbedaan ya antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah-akidah yang lainnya. Yang di antara perbedaan antara akidah tersebut yang pertama adalah ya
akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dikatakan oleh para salaf kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Allah dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian juga dikatakan oleh para ulama-ulama, imam-imam madhab, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ulu, atau Allah berada tinggi di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala berada tinggi di atas arsy. Ya, ini adalah ya keyakinannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di antara banyak yang diklaim ijma oleh para ulama adalah, saya bawakan kitab namanya adalah Al-Ulum lil Aliyyil Azim, karangan Al-Imam Al-Dhahabi. Di sini ditulis ulama-ulama ya dari para sahabat sampai ulama-ulama imam-imam madhab mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berada ya di atas langit, atau berada ya di atas arsy-Nya, yang dimana kita meyakininya. Ini adalah keyakinan kita. Dan ingat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam meyakini sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah isbat as-sifat. Kita hanya sekedar menetapkan sifat, wa tafwid kaifiyat, dan mengembalikan bagaimananya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi contoh, kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala berada tinggi di atas arsy. Itu bagaimana? Apakah duduk, berdiri, atau yang lainnya? Jangan mengatakan hal tersebut. Karena apa? Kita hanya sekedar yakin apa yang Allah firmankan dari Rasulullah SAW saja. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahkan dalilnya kata Ibnu Qayyim sampai 2000-an dalil Allah itu berada di atas arsy. Sangat banyaknya, ya. Kita hanya yakin Allah menetapkan dirinya itu berada di atas arsy. Bagaimana? Apakah duduk? Kita nggak mengatakan seperti itu, ya. Terus bagaimana arsy-Nya? Bagaimana misalkan Allah itu bagaimana di mananya, atau yang lainnya? Jadi mana dari arsy itu? Ya, ini kita tidak menetapkan hal tersebut, karena kita kembalikan ya ini bagaimananya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya meyakini Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Banyak dalilnya ya. Kita sebutkan dalil di sini nggak bakal bisa cukup, karena sebentar apa? Karena waktunya 5 menit lagi. Nggak bakal cukup, ya, nggak bakal cukup. Ya, karena sangat banyak dari riwayat. Ya, kenapa kita memahami hal ini? Yakin akan hal tersebut. Yang pertama, dari riwayatnya banyak. Yang kedua, lebih diterima oleh fitrah kita. Lebih diterima. Ya, biasa kecil tanya, Allah di mana? Di atas. Kan seperti kan? Kalau kita benerin Allah nggak di mana-mana, bingung dia, ya. Allah di situ, di situ. Terus Allah ada apa enggak? Pasti begitu kan? Nah, ini lebih diterima oleh fitrah. Maka kita katakan kenapa kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala berada tinggi di atas arsy. Yang pertama adalah dari riwayat yang banyak, ada 2000-an. Yang kedua lebih terima fitrah. Kemudian yang ketiga adalah refleks manusiawi Allah subhanahu wa ta'ala ini berada di atas arsy. Banyak ya, walaupun orang-orang nggak meyakini Allah itu di atas langit, tapi kalau nyebut Allah nunjuknya kemana? Allah, ada melihat begitu nggak? Allah kemana? Ayo ke atas Allah. Allahumma syhad. Nabi kita mengatakan Allahumma syhad. Ya. Terus ketika kita mengatakan seperti ini, mereka akan membantah. Kita ngangkat begini, ya, ini bukan karena Allah di atas. Ada kita angkat tangan, angkat tangan itu kalau doa kemana, Pak? Ke sini atau ke bawah? Kemana? Ke atas. Ya kan, tanda Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas, ya. Mereka mengatakan kita meyakini hal ini karena langit itu kiblatnya doa. Mereka akan mengatakan seperti itu, ya. Dan ingat, sudah dibantah oleh para ulama-ulama kita yang dari zaman dahulu, para salaf kita. Di antaranya adalah ya Abu Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam At-Tahawi, ya, muridnya Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, ya. Yang beliau mengatakan, ya, qauluhum inna sama qiblatun lid-du'a. Adapun orang-orang mengatakan langit itu kiblatnya doa. Mereka mengatakan lam yakul ahadun min salafil ummah. Tidak pernah datang satu riwayat pun, satu pendapat hal ini dari para salaf, para sahabat, tidak pernah ngomong seperti ini. Ya, wala anzalallahu biha min sultan. Allah pun tidak pernah menurunkan keterangan dalam masalah ini. Nah, kita katakan, ya, seorang yang mengatakan kiblat doa adalah langit, ini adalah perkataan yang salah. Dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi.
Al-Imam Al-Khattabi, banyak banget lah kalau kita jelaskan di sini. Ya, jadi kalau orang yang mengatakan seperti ini, kita katakan pendapatnya keliru. Ya, pendapatnya keliru. Karena ya ini yang dikatakan oleh para salaf kita. Ini adalah refleks ya. Kemudian saat kita meyakini Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas arsy, enggak perlu ikut-ikutan akal. Ya. Misalkan contoh, oke, bumi bulat. Ya. Di sini meyakini bumi bulat apa fakar nih? Bumi bulat ya. Atas kita sekarang berada di atas ya. Berarti atas kita kan sana. Kalau orang yang di bawah, atasnya mana? Ya sana berarti kan. Ini sudah main akal-akalan. Makanya apa? Ahlussunnah beda dengan ahlul kalam. Ahlul kalam itu orang-orang mantik, orang-orang filsafat pakai akalnya. Kalau kita enggak, pakai dalil. Kita sesuaikan dengan akal kita, semacam itu. Makanya kalau filosof itu ada patung itu di mana tuh ya seperti ini, patung apa? Pernah ngeliat ya? Tendanya emang pusing dia itu. Pusing mikir-mikir yang nggak jelas ya seperti itu. Ya maka ini ya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, berada tinggi di atas arsy, karena Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat yang Allah tetapkan, adapun bagaimananya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang pertama ya. Adapun perbedaan yang kedua, ya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sifat nuzul, sifat turun Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Ya, ini dalilnya adalah dalil yang kuat. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini pun sama tetapkan hal ini. Nah, terus ya, jangan kita main akal pakai logika ya. Yang kita tetapkan adalah Allah memiliki sifat namanya nuzul atau turun. Bagaimananya? Kita nggak boleh mengatakan bagaimananya. Kita nggak pernah ngomong macam-macam masalah itu. Ya, Allah turun meninggalkan arsy. Enggak, kita nggak mengatakan seperti itu karena tidak ada dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ingat ya, kita hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak memikirkan hal tersebut, kita hanya meyakininya saja. Dan ingat, setiap kita menolak ayat yang berkaitan dengan sifat, satu ayat saja kita tolak, akan banyak ribuan ayat yang kita akan tolak. Misalkan contoh Pak, kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak di atas. Ya. Bagaimana kita memahami diri kita ini? Kita katakan ya, Allah menurunkan Al-Qur'an. Turun itu dari mana ke mana? Atas ke bawah ya kan? Kemudian ya malaikat turun itu kemana sih? Atas ke bawah, ya kan? Isra Mi'raj, Nabi naik apa ke samping? Naik ke Sidratul Muntaha. Dan lain banyak sekali hadis-hadis ayat yang pasti kita akan hilangkan di situ, ya. Tapi mereka akan mengatakan kalau misalkan ya Allah itu turun ke langit dunia, berarti Allah naik turun dalam terserah mereka itu. Soalnya mereka yang bikin masalah sendiri, kita nggak pernah menetapkan bagaimananya. Ingat, kesalahan Fir'aun adalah Fir'aun itu melogikan akalnya. Nabi Musa berkeyakinan Allah di atas langit. Kemudian Fir'aun dengan logikanya? Ya ij'alli sarhan la'alli ablughul asbab. Coba Haman bikinkan bangunan yang tinggi agar aku bisa bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa. Ngapain bangun seperti ini? Ya logika dia, salah dia sendiri. Yang mujassimah berkeyakinan Allah itu punya bentuk seperti manusia. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menetapkan Allah seperti manusia, turunnya seperti manusia, ya kemudian bersifat seperti manusia, tidak pernah diperbolehkan ya hal tersebut ya. Jadi ya jangan kita tetapkan dalil dengan logika kita, karena akan banyak yang akan kita tolak. Ya misalkan contoh, hari kiamat hari apa Pak? Hari Jumat ya kan dalam hadis. Pertanyaannya Jumat Indonesia apa Amerika apa? Kan beda-beda ya kan? Lagi-lagi kita kalau pakai logika kita akan hilangkan itu. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala ya ini mengutus nama malaikat untuk mencabut nyawa. Namanya malaikat apa? Malaikat maut teman ya, sebagaimana Allah firmankan dalam As-Sajdah ayat yang ke-11. Kemudian jumhur ulama mengatakan ya sebagaimana firman Allah ya, tawaffahumul malakul maut. Malaikat maut itu mewafatkan, mencabut nyawa. Mereka mengatakan malaikat maut ada satu. Bagaimana caranya itu? Kalau di Cadas, di Cikuda, di Bojong Nangka, di Citerep ada yang meninggal satu waktu.
Itu gimana kerjanya itu malaikat maut? Nggak bisa kita pakai logika di situ. Ya. Demikian pula ketika seorang meninggal dunia dikuburin. Kemudian kalau orang ini adalah orang yang saleh, ya maka kuburannya akan diluaskan. Kita gali kuburannya. Luas apa segitu-gitu juga? Segitu-gitu juga. Nah, kita katakan apa? Tidak apa kalau kita jangan menjadikan akal ini sebagai ya hal yang akhirnya kita malah yang mendewakan akal dan melupakan logika kita. Ya Allah Ta'ala ala wa alam. Yang terakhir ya barangkali ya ini yang ketiga adalah pembeda antara akidah Sunnah wal Jamaah dan yang lainnya adalah kita meyakini sifat dzatiyah, sifat zat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat fi'liyah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala kita harus yakin. Ya kita hanya menetapkan, bagaimananya kita nggak menetapkan. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu itsbat as-sifat wa tafwid al-kaifiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan yang Allah firmankan lima khalaqtu biyadayya. Aku menciptakan Nabi Adam dengan menggunakan kedua tanganku. Nah, kita pun menetapkan apa Allah Subhanahu wa taala punya tangan, tapi tangan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Jadi kita nggak nanya berapa, nanya bagaimana enggak. Ya, karena tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut, ya, yang menyebutkan hal tersebut. Kita hanya meyakini saja ini adalah akidahnya para salaf, ya, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka insyaallah taala semua kajian kita pada hari ini mengkokohkan akidah kita, ya. Di mana ini adalah sudah terang benderang akidah salaf wa ashabul hadits. Akidahnya para salaf, al-athariyun dan juga para ya as-salafiyun yang mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat dan juga nama-nama yang berhak untuk mereka semua. Wallahu taala ala wa alam. Mohon maaf ya kalau agak pusing pada saat ini ya. Memang ini berkaitan dengan ya tauhid dan juga berkaitan dengan masalah-masalah firqah yang agak memusingkan dan agak membingungkan. Jadi barangkali ya semoga dapat kita pahami di sini. Lihat kami adanya kajian ini adalah untuk mengkokohkan akidah kita. Tidak diberikan kebimbangan, ya. Kadang-kadang kita suka ragu, ya ini sebenarnya benar atau enggak. Allah Subhanahu wa taala di atas itu benar atau enggak, ya. Dan ingatlah ya, secara fitrah itu pun seperti itu, ya. Ya contohnya adalah saya mengajar anak kecil, ya, anak kecil. Kemudian ya anak-anak SMP saya ajarin juga. Kemudian ya ada murid baru anak SMP juga. Yang saya ajarin tentunya saya katakan di mana Allah di atas langit sebagaimana Nabi mengatakan, sebagaimana Allah firmankan, ya. Kemudian ada orang yang baru, murid baru, dia diajarkan oleh gurunya Allah ada tanpa tempat. Kemudian saya tanya tanpa ada diskriminasi sedikit pun, saya tanya dengan dua murid saya dan juga murid yang baru ini. Maksudnya apa Allah ada tanpa tempat? Dia bingung. Maksudnya enggak ini Allah nggak ada, iya aku sempat ngomong begitu, Allah nggak, bingung dia soalnya, ya Allah ada ya gimana ya, pusing. Tapi saya katakan kepada ya yang murid saya itu anak kecil, Allah di mana? Di langit. Allah bawa tempat berarti? Enggak. Ya kan tidak, Allah itu kan membuat tempat. Allah intinya adalah lebih dipahami oleh masyarakat. Maka inilah kebanyakan manusia. Ya kita itu semuanya, insyaallah taala awalnya akidahnya apa semua ini? Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ya ibu-ibu yang jualan di pasar sana ya tanya Allah di mana bu? Nggak di mana-mana, nggak bakal seperti itu ya. Ya kita meminta biar laku, kita meminta sama yang di atas kan seperti itu ngomongannya kan. Maka insya Allah mereka sudah benar akidahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi bagi antum semua yang ingin bertanya, baik yang berkaitan dengan materi dan juga yang berkaitan dengan di luar materi. Silakan untuk menulis di kertas atau juga bisa untuk mengirim via WhatsApp ya, via WhatsApp ke nomor saya ya 0812 1038 2576. Barakallahu fikum. Yang mau nanya masalah yang lain pun silakan untuk bisa dipertanyakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz bisa tolong jelaskan tentang sifat 20 ya. Bagaimanakah sifat 20 tadi? Barakallahu fikum. Ya, sifat 20 ini adalah sifat yang dibawakan oleh dalam akidah al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah yang tadi kita jelaskan ya. Jadi mana sifat terbagi menjadi 4 menurut mereka. Yang pertama adalah sifat dzatiyah.
Yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat dzatiyah ini artinya adalah Allah Subhanahu wa taala punya zat. Turunan dari sifat ini namanya adalah al-wujud. Allah wujud. Nah, udah ketemu satu. Kemudian namanya sifat salbiyah, ada sifat peniadaan yang dimana tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 5 ya. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah, ini sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'nawiyah, ini artinya sifat makna yang dari akal dan juga dari nas. Sisanya ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, apalagi itu? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sami'an, basiran, mutakaliman. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan. Ya, apa sih? Itu 7 lagi ya. Ya, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Ilmu ma'nawiyah. Kemudian namanya ilmu ma'ani. Afwan, itu tadi ilmu ma'ani ya. Ini 7 adalah ilmu ma'nawiyah. Jadi mana ilmu ma'nawiyah itu dibawakan untuk bisa menghancurkan ya akidahnya Mu'tazilah. Karena akidahnya Mu'tazilah mereka nggak mau menetapkan sifat tadi ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu ya. Sehingga ada sifat dalam Asy'ariyah itu ya kaunuhu maridan, kemudian kaunuhu sami'an, basiran, mutakaliman, yang itu. Apa di sini semua? Apa? Saya hafal. Allah wujud kitab. Diajarkan dari kecil ya, diajarkan dari kecil. Ya sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah ya ini sudah memahami hal ini ya semuanya. Allah wujud nggak? Allah wujud. Cuma akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya ini tidak membatasi Allah sifatnya cuma itu aja. Tapi banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya barakallahu fikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah manhaj salaf Ahlussunnah wal Jamaah juga mengimani sifat 20? Ya, kita beriman dengan sifat 20 tersebut ya. Tapi kita tidak mengkhususkan sifat-sifat itu aja. Walaupun kita punya masalah dengan sifat yang namanya mukhalafatun lil hawadits. Mukhalafatun lil hawadits artinya adalah Allah itu ya berbeda dengan yang ada. Kita meyakini hal tersebut. Ini bagian dari keyakinan kita. Allah nggak sama dengan makhluknya sedikit apapun. Tapi keyakinan mereka maksudnya mukhalafatul hawadits adalah artinya ya kita orang-orang Asy'ariyah itu nggak mau meyakini Allah itu punya tangan. Allah itu punya Allah itu berada di atas langit. Ya, Allah itu punya sifat namanya turun. Itu menurut mereka karena ini sifatnya makhluk. Padahal ya mendengar dan juga melihat ini pun sifatnya makhluk. Tapi ingat, setiap sifat yang ditetapkan tentu ini ya sifat yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sungguhnya tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah meyakini Allah itu berjasad seperti manusia, punya tangannya sama. Atau Allah itu kita berkeyakinan Allah itu ya menyerupai makhluk, nggak ada sama sekali ya. Kita ya tanzih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya sekedar meyakini apa yang Allah tetapkan dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita menerima sedekah uang dari orang yang mendapatkannya dari riba dan kita mengetahuinya, jika ditolak takut menyakiti hatinya? Barakallahu fikum. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Tapi hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah hadiah dari orang yang berkecimpung dalam riba. Kemudian beliau rahimahullah taala menjelaskan, ya, bukankah orang-orang Yahudi itu makan riba? Penanya mengatakan iya, adalah ayat Al-Quran banyak. Ya, wa aklihimur riba wa qadmuhu anhu. Orang-orang Yahudi itu terkenal dengan memakan harta riba. Mereka itu bermuamalah dengan uang, dengan muamalah riba. Taib. Bukankah Nabi SAW pernah menerima daging paha bagian depan
ketika di perang Khaybar yang memberikan adalah orang wanita orang Yahudi. Ya, yang terjadi apa? Nabi SAW kenapa? Keracunan, ya, tapi tidak dirasakan sampai beliau wafat. Apakah beliau tolak? Enggak, padahal yang memberikan siapa? Orang Yahudi yang berniat untuk membunuh beliau. Beliau terima. Kemudian bukankah beliau SAW sampai wafat pernah meminjam uang dengan menggadaikan apa? Baju besinya kepada orang Yahudi. Maka dengan ini, ya, yang makna yang saya tangkap dari perkataan Syekh Muhammad bin Utsaimin, beliau membawakan kaidah usul fikih, al-kasbul muharramu fahuwa muharramun ala kasibihi duna man akhadahu biwajhin masyru'. Harta haram hanya haram bagi pelaku transaksi, bukan bagi orang yang mendapatkannya dengan cara yang mubah, dengan cara yang benar. Maka di sini, ya, sedekah yang diberikan adalah sedekah dengan cara benar. Orang memberikan kepada kita dengan jalur sedekah, maka insya Allah hukumnya adalah diperbolehkan saja. Jadi kalau ada orang memberikan hadiah kepada kita atau orang menjamu makanan, orang ini dikenal dengan pemakan riba atau yang lainnya, kemudian kita diberikan makanan, apakah boleh dimakan? Asalnya adalah diperbolehkan. Cuma yang lebih wara', lebih hati-hati adalah tidak. Kita menerima hadiah-hadiah kemudian kita berikan kepada orang yang lainnya. Insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi transaksi udah beda nih. Muamalah yang dilakukan oleh orang riba tadi dengan ribawi tadi, dia itu haram. Tapi dengan kita itu sudah halal karena sedekah dia kepada kita. Maka insya Allah hukumnya sudah halal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Monggo yang ingin tanyakan, ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang akhwat, ya. Ya, ini akhwat bahasa Indonesia, ya. Kalau akhwat di bahasa Arab banyak. Ada seorang akhwat. Ada izin bertanya, bagaimana dengan tarekat Naqsabandiyah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa fik barakallah. Naam. Iya, saya kurang mengetahui dan kurang mendetail masalah tarekat ini. Tapi intinya adalah kita bertarikat sesuai dengan tarikatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih selamat ketimbang kita ikut-ikutan yang tidak ada dalilnya, ya kan? Berzikir dengan tarian tertentu, masya Allah, pusing-pusing itu. Bahkan sampai ada yang diskusi, sampai ada yang bangun kan, udah kayak orang kesurupan dan lain sebagainya. Maka kita katakan, ya lebih baik kita mengikuti tarikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas, sudah gamblang. Ya, ini para ulama sudah menulis buku-buku mereka dengan sangat begitu gamblang dalam masalah akidah, masalah hukum dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya kalau akidahnya Syiah rahmatullah alaih. Maksudnya akidah apa? Dari sekte-sekte yang Ustaz sebutkan tadi. Barakallahu fiki atas pertanyaannya. Iya. Dan Syiah, laknatullah, ya, Syiah itu terbagi-bagi. Ada namanya Syiah, ya, Zaidiyah. Ada namanya Syiah Imamiyah. Syiah Zaidiyah adalah Syiah yang tidak mengkafirkan para sahabat. Hanya mereka melebihkan Ali bin Abi Thalib di atas para sahabat. Banyak para ulama yang pahamnya Syiah Zaidiyah. Seperti Al-Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kemudian Al-Imam Syaukani, ya, penulis kitab Fathul Qadir, ya, kitab tafsir banyak, namanya Syiah Zaidiyah. Jadi kalau mereka itu menulis, ketika menulis tentang para sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, demikian pula Umar radhiyallahu taala anhu. Adapun Ali alaihi salatu wassalam. Jadi mereka melebihkan Ali di atas para sahabat yang lainnya, tapi mereka ini dekat dengan Ahlussunnah. Apakah sekarang ada? Tidak ada. Di Yaman tempatnya Zaidiyah. Sekarang sudah dikuasai oleh Hutiyah, Imamiyah atau Rafidah. Kalau kita kenal dengan Syiah Rafidah. Di Indonesia tidak ada Zaidiyah, adanya Imamiyah atau Rafid semua. Jadi kalau ada orang mengaku Syiah, ini Syiah yang parah. Syiahnya Syiah yang Rafidah, ya laknatullah alaih. Bukan Syiah Zaidiyah yang memang dekat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena sudah tidak ada lagi Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah ini sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib, sudah ada. Bahkan ada yang ekstrim sekali Syiah tersebut, walaupun mereka ini tidak terang-terangan.
Buntutnya terkenalnya mereka ketika di zaman Yazid bin Muawiyah, ketika ada permasalahan masalah pembunuhan cucunya Rasulullah SAW, Hasan dan juga Al Husain. Ini baru mereka itu keluar hingga akhirnya membuat namanya imamiyah, atau ada imam-imam yang maksum di kalangan mereka. Nah, ketika di zaman Nabi, di zaman Nabi belum ada. Di zaman para sahabat, di zaman Ali bin Abi Thalib sudah ada. Bahkan ada ekstrim mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Ali bin Abi Thalib, Allah Ta'ala alam, saya juga belum cross check riwayatnya, tapi dalam kitab sirah dikatakan, ketika di khalifah beliau ini ada orang yang seperti itu, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib ini menghukum mereka dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar orang-orang Syiah tersebut karena mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Bukannya malah pada bukan hidung hitam bukan malah pada sadar orang-orang Syiah tersebut tapi mereka menukil sabda Nabi SAW, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Ali itu memang benar Tuhan kita. Karena apa? Karena tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali Allah. Ali itu Allah. Ini adalah benar-benar kedunguan para Syiah Rawafid. Maka Syiah di zaman Ali bin Abi Thalib ini sudah ada, karena pelakunya adalah Abdullah bin Sabah. Bahkan ini pun sebelumnya hingga akhirnya menghasut orang-orang untuk berdemo kepada Utsman bin Affan, hingga akhirnya terjadilah pembunuhan Utsman bin Affan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang sudah ada di zaman Nabi. Dan ini pun kalau dia sudah mengkafirkan para sahabat, ini sudah keluar dari Islam. Bahkan sudah punya dan mengatakan Al-Quran itu ada Quran yang lain, namanya Mushaf Fatimiyah, Maka ini adalah sudah berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pada awal kemunculan Syiah, apakah Husain dibunuh atau diracuni sama istrinya? Nah, beredar di kaum Syiah semacam itu Maka Allah Ta'ala ala memang ada riwayat yang mengatakan Ali Al-Husain itu ini dibunuh dengan cara diracun. Tapi Allah Ta'ala alam siapa yang membunuh kurang diketahui karena memang ini pun memang apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Ya bani innaka anta sayyid, wahai engkau sungguhnya engkau adalah sayyid. Hasan atau Husain nih? Yang di Karbala itu siapa? Husain. Ini Hasan Hasan. Kalau Husain itu dipenggal kepalanya dipenggal kepalanya oleh siapa, saya lupa namanya. Dengan apa? Di mana ini bukanlah kesalahan dari khalifah, tapi dari orang yang disuruh oleh khalifah. Allah Ta'ala alam untuk masalah ini saya juga kurang berani untuk mengatakannya karena perlu murajaah dan juga perlu pembahasan yang khusus dalam masalah ini. Barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak ada yang nanya laki-laki ini? Masya Allah, paham semua berarti. Paham atau bingung Karena tipis antara paham dan juga bingung. Baik, tidak ada Baik, pada pertemuan yang dahulu, sebulan yang dahulu saya katakan kepada ada yang nanya, kalau nggak salah Pak Fuadi yang nanya tentang riwayat dari Ukasyah yang minta kisos, Nabi SAW minta kisos yang dimana ketika di akhir hayatnya Ukasyah minta agar Nabi SAW dikisos atau pernah memukul Ukasyah, kemudian Ukasyah tidak rela kecuali Nabi itu dikisos juga, dibuka bajunya, kemudian ketika ingin dicambuk langsung dipeluk oleh Ukasyah ketika di akhir lahirnya Nabi SAW. Dan saya katakan hadits riwayatnya adalah hadits yang palsu, tidak ada sama sekali. Dan memang benar, cuma saya kemarin lupa siapa sahabat yang pernah seperti itu. Kita katakan lagi, hadis yang beredar di masyarakat Ukasyah tentang kisosnya Rasulullah ini adalah hadis yang palsu. Cuma pernah ada yang semisal dengan ini pun bukan ketika Nabi SAW wafat, tapi sebelum jauh-jauh hari, jauh sekali. Bahkan ketika beliau sedang bercanda, mizah bersama para sahabat, bercanda, dan kemudian ketika para sahabat bercanda, Nabi itu ikut bercanda. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kemudian Nabi SAW memukul Ukasyah dengan tongkat sebagai bercandaan aja. Akhirnya kemudian dengan bercanda pula
bukan Uqasyah namanya, Usaid bin Khudair meminta Rasulullah untuk mengkisos. Artinya beliau harus menerima apa yang terima oleh Usaid bin Khudair. Akhirnya Rasulullah pun menerimanya, akhirnya silahkan. Tapi kemudian Usaid bin Khudair menyuruh untuk dibuka bajunya, karena memang beliau terkenal kalau tidak salah di sebelah sini dengan keadaan tidak pakai baju. Beliau pun langsung dibuka bajunya dan akhirnya Usaid bin Khudair langsung menciumnya. Jadi bukan miskomunikasi lagi tapi sudah ada improvisasi atau inovasi dalam riwayat tersebut. Dikatakan Uqasyah dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Barakallahu fikum. Ada lagi kan? Sebelum kita tutup masih ada waktu 2 menit lagi. Ummahatnya atau ikhwannya. Alhamdulillah. Tidak ada? Pada malu semua nih kan ini. Bukan malu, tawadhu semua, masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran antum pada saat ini dan juga antunna pada majelis ilmu ini. Dan semoga kajian kita hari ini kami harapkan agar kita mengetahui akidah yang benar dalam masalah sifat, yang dimana ini kita harus kokoh di atas akidah tersebut, karena memang para ulama kita berjuang dengan darah-darah mereka untuk mengkokohkan akidah ini. Kita harus perjuangkan pula dengan keilmuan kita, dengan pemahaman kita. Ini yang kita harapkan, bukan untuk mencela orang lain yang ternyata ada ketergelinciran dalam masalah akidah, dalam masalah sifat. Akhirnya kita tidak mau bergaul dengan mereka. Ini salah Tetap kita harus bergaul dengan mereka, bahkan kita pun merangkul mereka. Ini adalah sifat kaum muslimin. Tapi diharapkan kajian kita pada hari ini adalah kita lebih kokoh dengan keilmuan yang rasyih, keilmuan yang paten dengan masalah asma wa sifat, atau dengan masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini memang banyak syubhat yang mengenai diri kita, hingga akhirnya banyak orang-orang yang salah paham dan banyak juga perdebatan, bahkan banyak pertengkaran dalam masalah ini. Allah ta'ala a'lam wa a'lam. Kemudian saya nasihati, jika ada yang mengajak perdebatan dalam masalah ini, jangan diikutin. Apalagi khawatirnya nanti kita kesekak pas saat debat tiba-tiba langsung ngomong, udah sekarang hubungi ustaz saya aja, ini namanya Fajri 08, jangan. Udah beberapa orang seperti itu Pak, tolong jangan. Kadang-kadang aneh yang nanya sama saya, mungkin gara-gara saya mudah untuk menjawab pertanyaan, artinya ketika ini langsung saya jawab kadang-kadang mudah sekali orang nanya, Assalamualaikum, 1, siapa nama ibu Nabi? 2, saya disuruh ngerjain ujian dia. Masya Allahu Akbar, banyak yang seperti itu. Bahkan banyak juga yang langsung kirim, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, tolong kerjakan soal anak saya 2 lembar. Kata saya, ini saya sebagai apa sebenarnya? Masya Allah, tolong yang beradab dalam bertanya. Allah musta'an, Allah musta'an. Itu makanya di antaranya itu soal bahasa Arab yang tak khusus itu saya dapatkan itu dari orang yang nanya itu, tolong kerjakan buat anak saya Ustaz, mohon maaf deh. Ya Allah. Akhirnya saya berikan kepada ikhwan-ikhwan tak khusus untuk mengajarkan, untuk mengisinya. Wallahu ta'ala barakallahu fikum. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.